Bab 1. Akuntansi dan aksi. Apakah itu akuntansi? Akuntansi adalah proses pencatatan atau pengklasifikasian dan pengelolaan suatu data transaksi keuangan. Dalam akuntansi atau accounting terdiri dari 3 aktivitas dasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi. Dalam akuntansi memiliki suatu sistem yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu data akuntansi yang biasanya digunakan oleh para pengguna internal yang merupakan orang-orang dalam perusahaan berupa CEO atau manajer yang biasanya merencanakan atau mengorganisasikan suatu perusahaan. Kemudian pengguna eksternal yaitu orang-orang di luar perusahaan seperti investor atau seorang kreditor. Etika dan pelaporan keuangan yaitu standar perilaku yang dengannya atau tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salah, jujur atau bohong, adil atau tidak adil adalah etika. Pelaporan keuangan yang efektif yaitu bergantung pada perilaku yang beretika. Langkah-langkah dalam menganalisis kasus dan situasi etika yaitu mengenali situasi etika dan permasalahan etika yang ada. 2. Mengidentifikasi dan menganalisis komponen-komponen utama dalam berbagai situasi. 3. Identifikasi berbagai alternatif dan pikirkan dampak dari setiap alternatif pada beberapa pihak pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya yaitu standar akuntansi. Yang pertama yaitu International Accounting Standard Boards, yaitu ada International Financial Reporting Standards (IFRS) yang digunakan lebih dari 130 negara di dunia. Dan selanjutnya Financial Accounting Standard Boards, yaitu Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, yang digunakan sebagian besarnya digunakan perusahaan di Amerika Serikat. Kemudian prinsip pengukuran akuntansi. Yang pertama yaitu prinsip biaya historis yang menentukan bahwa perusahaan-perusahaan mencatat aset mereka sebesar biayanya. Kemudian prinsip nilai wajar menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajar. Nilai wajar itu harga yang diterima saat menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Kemudian asumsi dan akuntansi ada asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi. Bentuk kepemilikan bisnis yaitu pertama perusahaan perorangan dengan ciri-ciri umumnya dimiliki oleh satu orang dan sering sekali berbentuk perusahaan jasa kecil dan pemiliknya menerima semua keuntungan dan menanggung seluruh kerugian dan bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruh utang perusahaan. Persekutuan dimiliki oleh 2 orang atau lebih, seringkali berbentuk perusahaan jasa dan retail. Biasanya memiliki kewajiban pribadi yang tidak terbatas atas utang persekutuan dan terdapat janji persekutuan. Perseroan batas yaitu kepemilikannya terbagi dalam saham, entitas hukum yang terpisah dalam undang-undang perseroan terbatas dan liabilitasnya yang terbatas. Selanjutnya yaitu ke materi persamaan akuntansi dasar. Persamaan akuntansi dasar adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas adalah utang, ekuitas adalah modal. Kemudian akuntansi, dalam persamaan dasar akuntansi terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset umumnya merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau kapasitas untuk menyediakan layanan atau manfaat di masa depan. Biasanya akun aset itu berupa kas, persediaan, dan peralatan. Kemudian liabilitas atau utang merupakan klaim terhadap aset, yaitu utang dan kewajiban yang ada. Kreditur merupakan pihak yang memberikan utang. Akunnya berupa utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Kemudian ekuitas atau modal merupakan klaim kepemilikan terhadap total aset, terkadang dianggap sebagai ekuitas residual. Kemudian akunnya berupa modal saham atau saham biasa dan saldo laba. Kemudian dalam persamaan dasar akuntansi terdapat pendapatan. Pendapatan adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan untuk tujuan
memperoleh laba. Biasanya pendapatan tersebut berasal dari penjualan barang atau menyewakan properti dan meminjamkan uang. Kemudian ada juga beban. Beban merupakan biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh data. Beban biasanya terdiri seperti beban gaji, beban sewa, dan beban lain-lainnya. Distribusi kas atau aset lainnya ke para pemegang saham. Distribusi kas dapat melalui dividen. Dividen mengurangi saldo laba, tetapi dividen bukanlah sebuah beban. Kemudian selanjutnya menggunakan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah peristiwa ekonomi perusahaan yang dicatat oleh para akuntan. Transaksi tersebut dapat berasal baik dari internal maupun eksternal. Kemudian ada juga persamaan dasar akuntansi secara garis besar, yaitu aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Ekuitas berasal dari terdiri atas akun modal saham atau saham biasa dan saldo laba. Saldo laba terdiri dari pendapatan dikurang beban dikurang dividen. Kemudian ada juga 4 laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencatat semua pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini dapat menentukan apakah perusahaan tersebut merupakan laba atau rugi. Dan kemudian laporan saldo laba, yaitu laporan untuk menentukan jumlah laba yang ditahan. Biasa jumlah laba yang ditahan tersebut tidak dapat disalurkan kepada dividen atau dibagikan ke pemegang saham. Umumnya jumlah laba yang ditahan tersebut dapat dijadikan modal bagi perusahaan. Kemudian ada juga laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang mencatat seluruh aset, liabilitas dan ekuitas, dan dapat menunjukkan suatu arus kas. Kemudian laporan arus kas yaitu laporan yang secara rinci menunjukkan arus suatu penerimaan atau pengeluaran. Sekian, terima kasih.